Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Ustadz Sudiman, Bapak Ustadz Hamidi, jemaah sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat walafiat, masih diberi kenikmatan berupa kenikmatan ketaatan, sehingga kita punya niat dan dibarengi dengan pekerjaannya untuk datang ke sini, untuk kita bermunajat bersama, berzikir bersama, dalam rangka mendoakan diri kita dan umat Islam pada umumnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan juga semoga terlimpah juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini tanggal berapa, Bu? 28 apa? Ini hijriahnya. Pokoknya udah mau tahun baru Islam aja itu. Nggak duka tanggal berapa ya. Ini kita sudah masuk tanggal 29 ya. Kalau tahun Hijriah, tanggalan Hijriah itu dimulai setelah maghrib. Jadi kita udah masuk tanggal 29. Besok nggak tahu ini hasil ru'yatul hilalnya gimana. Kemungkinan sih ya insyaallah lusa sudah masuk tahun baru, tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, sehat. Semoga senantiasa sehat seterusnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan tahun baru, berkaitan dengan waktu, ibu-ibu pasti sering baca Quran, apalagi di sholat. Dan saya kira salah satu surat favorit bapak-bapak dan ibu-ibu adalah Al-Asr, Wal Asri, karena pendek banget itu. Mesti itu Wal Asri sama Inna A'toina, atau Inna sama Kulhu. Selesai langsung cabut gitu ya, udah langsung pergi ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, terus berdiri langsung langsung ke dapur. Ya. Tapi ibu-ibu paham nggak artinya wal asri itu? Yang sering dibaca, jadi favorit. Artinya apa? Demi waktu. Wal asri, demi waktu. Ada yang nyebut lagi wal asri, yang dimaksud itu waktu setelah waktu zuhur. Itu wal asri, demi waktu asar. Waktu asar ini waktu favoritnya Nabi. Di dalam kitab tafsir As-Sawi dijelaskan waktu asar itu waktu favoritnya Nabi. Makanya saking pentingnya waktu asar, saking pentingnya waktu, sampai dibuat sumpah sama Gusti Allah, wal asri, demi waktu asar. Banyak, ada beberapa yang nama waktu jadi sumpahnya Allah. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Bukan apa-apa, mungkin karena saking pentingnya waktu itu.
Saking pentingnya waktu sampai dibuat sumpah. Wal asri, demi waktu asar, demi waktu, demi masa, ada yang lagi nyebut. Makanya ungu, band ungu, nggak tahu ini pada tahu nggak band ungu? Dan demi waktu, lagunya kan gitu. Ada lagu ungu. Itu saking pentingnya waktu. Persoalannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua ini bisa enggak menghargai waktu? Sehari berapa jam, Bu? 24 jam ya. Sejamnya 60 menit. Semenit 60 detik. Berarti sehari berapa detik? Wah, enggak tahu. Tapi waktunya segitu-gitu aja. Gak bakal bisa ditambah, gak bakal bisa dikurang. Kalau udah lewat, ya udah, gak bisa balik. Itu saking pentingnya waktu di sini. Kalau udah lewat ya tahun lalu, ya udah. Makanya penting kita merencanakan sesuatu itu karena itu. Makanya penting kalau ada kesempatan diambil. Kalau ada kesempatan kedua, misalkan ada saya dapat beasiswa, misalkan, nanti aja lah, kayaknya belum siap saya ini. Itu belum tentu di masa yang akan datang bakal dapat lagi. Atau kalaupun misalkan dapat di tahun berikutnya, itu pasti beda. Hanya saking pentingnya waktu, kita harus memanfaatkan betul-betul. Kita juga sudah diingatkan sama sholat. Sholat itu pasti berwaktu, harus tepat waktu, nggak boleh lewat. Sholat itu berwaktu, harus waktu asar ya dilaksanakan di waktu asar, waktu maghrib ya di waktu maghrib. Itu mendidik kita untuk menghargai waktu sebetulnya. Nah, saking berharganya waktu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa istilahnya ya, kata-kata mutiara yang terkenal di dunia Eropa sama di Barat gitu ya, di Amerika Eropa. Time is money, gitu kan. Waktu adalah uang. Pokoknya waktu tuh harganya uang. Coba misalkan bapak-bapak, ibu-ibu naik dari Jakarta ke Surabaya, naik bis, biayanya mungkin akan lebih murah ketimbang naik kereta. Karena naik kereta bisa lebih mahal karena lebih cepat. Tapi bisa lebih mahal lagi kalau naik pesawat, lebih cepat lagi. Jakarta Surabaya bisa 12 jam, 13 jam mungkin. Saya naik Cirebon ke Kediri itu 12 jam. Tapi kalau naik pesawat Jakarta Surabaya sejam udah nyampe. Itu beda. Makanya waktu luar biasa. Bahkan lebih parah lagi, lebih apa ya istilahnya, saking berharganya waktu. Di Arab itu ada kata-kata lagi ya. Al-waktu kasayf. Waktu itu laksana pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalaupun kamu tidak memotong si pedang itu, ya pedang itu yang bakal memotong kita, memotong Anda. Saking berharganya. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan, ya kita yang bakal dimanfaatkan oleh waktu. Buang-buang begitu aja, gitu kan? Main game aja gitu. Saya termasuk ini main game terus. Anak-anak adik-adik ini biasanya. Ibu-ibu yang nonton TikTok gitu ya. Ibu muda itu sama. Ya. Atau ya yang nggak berguna lah. Persoalannya apa? Kok bisa kayak gitu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, khususnya lagi orang Jawa?
Kenapa? Karena orang Jawa itu punya kata-kata mutiara soal waktu itu bukan yang tadi. Time is money. Waktu itu kayak uang. Waktu adalah pedang gitu. Gak kayak gitu. Orang Jawa punya kata-katanya, Pak. Alon-alon asal kelakon. Pokoknya pelan aja, yang penting tercapai gitu. Itu persoalan. Jadinya ya udah lembek banget, sekolah terlambat ya nggak masalah. Yang penting berangkat katanya gitu. Datang ke sini terlambat, yang penting datang gitu kan. Sholat terlambat, yang penting sholat, masih sholat. Itu persoalan kita. Jadi kata-kata yang dipegangnya harus diubah, bukan alon-alon asal kelakon, tapi tadi waktu kasai, waktu itu seperti pedang. Kalau nggak dimanfaatkan ya kita yang bakal dimanfaatkan oleh waktu itu. Enggak ya. Makanya ayat selanjutnya di wal asri apa? Innal insana lafi khusr. Sungguh, gak pakai sungguh itu inna. Kalau bahasa orang santri itu inna itu harfu taukid gitu, huruf yang bermakna sungguh-sungguh. Udah ada inna, di belakangnya kasih lam taukid lagi yang bermakna sungguh-sungguh lagi. Sungguh manusia betul-betul dalam keadaan rugi. Inna ada lam juga. Wow, yes. Pokoknya sudah itu paripurna lah ruginya manusia itu. Tapi manusia yang seperti apa? Ya semua manusia rugi itu. Semua manusia. Kecuali, nah makanya nggak boleh berhenti baca ayatnya, nggak boleh berhenti di situ. Nggak boleh wal asri innal insana lafi khusr. Entarnya maknanya jadi semua manusia rugi. Padahal nggak semuanya. Ada lanjutannya apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Tapi bukan cuma iman, harus wa amilus solihat, beramal soleh. Bukan hanya beramal soleh dan beriman, tapi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang saling menasihati tentang kebenaran, tentang kesabaran. Hanya itu yang orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang beriman, lagi beramal soleh, dan memberikan, saling menasehati satu sama lain tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Kalau enggak gitu, waktu enggak digunakan selain itu, ya berarti rugi. Nanti kita rugi. Makanya seorang Abu Nawas dalam syairnya, ibu-ibu juga sering hafal yang la ilaha lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim habali tawbatan wa fil dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim nubi mislu a'zadir rimali. Dosa-dosaku itu bilangan pasir. Siapa yang bisa ngitung pasir? Wadzambi zaidun kaifa timani. Dan dosa-dosaku terus bertambah. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Kata Abu Nawas. Segitu Abu Nawas sebagai seorang sufi besar, jadi penasehat raja,
Harun Ar-Rasyid merasa dosanya terus bertambah. Bagaimana saya menanggung dosanya, Mbak? Pasir, siapa yang bisa menghitung? Sementara kita, wah, tambah-tambah. Ya, apalagi. Oleh karena itu, mari sini saya mengingatkan khususnya diri saya sendiri dan bapak-bapak ibu semuanya, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Apalagi ini udah menghadapi tahun baru, kita harus melihat apa yang telah lalu yang kita lakukan dan perbaiki kemudian untuk lebih baik di masa yang akan datang. Bapak, di ayat di surat Luqman jelaskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Gak ada orang yang tahu besok bakal kerja apa gitu. Saya ini mungkin sekarang saya jadi wartawan, jadi penulis. Besok gak tahu. Gak tahu. Bang Sabur misalkan, Barungan, besok gak tahu. Bang Sudirman bikin lemari, besok gak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan terusannya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang nggak ada yang tahu bakal mati di mana. Makanya ya, yang paling bagus adalah persiapin bekal dunia boleh, tapi dunia itu ditujukan untuk akhirat. Sebab apa? Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjalah kamu segiat-giatnya gitu. Seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Kita bekerja semaksimal mungkin, kerja keras, lembur gitu ya. Itu seakan-akan kita akan hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu bakal mati besok. Gitu. Jadi ngejar uangnya digunakan untuk makan, makannya digunakan untuk supaya kuat beribadah. Udah itu, tujuannya itu. Gak ada yang lain. Kalau lebih dari itu ya udah bukan tujuan utama lah. Itu udah masuk tersier lah kalau dalam bahasa ekonomi kan ada primer, sekunder, tersier. Udah tersier itu udah. Kalau nggak butuh-butuh banget ya udah tinggalin aja. Itu aja Ibu, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa punya bekal yang banyak untuk menghadapi akhirat kelak, dan insyaallah kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.